Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Allah yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut. Tertulis di dalam kitab Yeremia 5 ayat 22. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yeremia 5 ayat 20 sampai dengan ayat 29. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub, kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata, tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan, kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup, biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak, mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan, Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya, di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya, seperti penangkap burung mereka memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia, seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan.
Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini?" Ayat di atas terambil dari kitab Yeremia 5 ayat 20 sampai dengan ayat 29. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Batasan. Kata bijak Alkitab hari ini adalah mengabaikan tatanan Allah membawa kepada kekacauan. Cerita renungan siang kita hari ini adalah Allah juga menetapkan batas-batas untuk perilaku manusia. Namun, tak ada hari berlalu tanpa pelanggaran yang tak terhitung banyaknya terhadap perintahnya. Dan itu semua menyebabkan kerusakan fisik dan rohani. Yang mengherankan, kita sering berpendapat bahwa kita memiliki hak untuk melanggar batas-batas ini. Pada zaman Nabi Yeremia, umat Allah juga telah melanggar batas. Mereka menggunakan tipu daya untuk menjadi kaya dan menolak untuk membela orang-orang miskin. Akibatnya adalah bencana. Allah berkata, "Dosamu menghambat yang baik daripadamu." Dalam diri setiap ciptaan Allah, terdapat suatu tatanan yang sudah melekat sejak awal. Melanggar tatanan berarti menanggung konsekuensi yang melekat pada pelanggaran itu. Allah dalam kebaikannya, dengan penuh kasih dan dalam cara yang mudah dipahami, mengomunikasikan tantangan tersebut kepada kita supaya kita bisa menghindari akibatnya, mengetahui dan tinggal dalam batas-batas yang telah ditetapkannya adalah tindakan yang bijaksana. Apa pentingnya Negev dalam Alkitab? Negev adalah wilayah panas dan kering di bagian selatan Israel yang menerima curah hujan kurang dari 8 inci setiap tahunnya. Gurun Negev menjadi faktor dalam peristiwa kehidupan Abraham dan periode pengembaraan Israel di padang gurun. Wilayah ini juga penting sepanjang masa monarki bersatu hingga masa kerajaan terpecah. 3 nabi dalam Alkitab juga menyebutkan Negev. Nama Negev berarti tanah kering dalam bahasa Ibrani. Namun Alkitab terkadang menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada negara selatan, atau selatan. Ejaan alternatif untuk Negev dalam Alkitab adalah Negeb. King James Version sering menerjemahkan Negev sebagai selatan, sedangkan New International Version, Negev, dan English Standard Version, Negeb, biasanya menggunakan nama wilayah tersebut. Meskipun tidak ada batasan geografis spesifik yang mendefinisikan Negev dalam Alkitab, wilayah ini terbentang antara Beerseba dan Kades Barnea dari utara ke selatan, dan dari dekat Laut Mediterania hingga Lembah Arabah dari barat ke timur, dengan luas sekitar 70 mil. Pada zaman Alkitab, wilayahnya menyerupai jam pasir atau angka 8 yang diputar miring. Di seluruh sisi kecuali sisi barat, dataran tinggi dan pegunungan berbatasan dengan Negev. Namun di sisi barat terbentang hingga beberapa mil dari pantai Mediterania. Saat ini, Negev adalah wilayah terbesar di negara Israel modern dan mencakup lebih banyak wilayah dibandingkan pada zaman kuno. Menurut Ensiklopedia Britannica, total luas gurun Negev mencakup sekitar 4.700 mil persegi, menempati hampir separuh wilayah Palestina di sebelah barat Sungai Yordan dan sekitar 60% wilayah Israel berdasarkan perbatasan tahun 1949 sampai 1967. Daripada berbentuk angka 8, Negev saat ini berbentuk seperti segitiga terbalik. Setelah Tuhan memanggil Abraham, sang patriark berangkat dengan ketaatan,
meninggalkan negara kafirnya untuk pergi ke tanah perjanjian. Pada awal perjalanannya, Abraham melakukan perjalanan sampai ke Negev. Ketika bencana kelaparan melanda negeri itu, Abraham meninggalkan Negev dan pergi ke Mesir. Kemudian, setelah kehancuran Sodom dan Gomora, Abraham kembali menetap di Negev. Putra Abraham, Ishak, tinggal di wilayah selatan Negev ketika dia pertama kali bertemu Ribka. Selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun, orang-orang Ibrani berkemah di sekitar oasis Kades Barnea di bagian selatan Negev. Negev termasuk dalam tanah yang harus dimiliki oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mengintai tanah perjanjian, Musa memerintahkan para pengintai untuk menuju ke utara melalui daerah perbukitan, dimulai dari wilayah selatan Negev. Bangsa Amalek semi-nomadik juga tinggal di Negev. Yosua memimpin bangsa Israel dalam penaklukan militer atas tanah Negev, mengambil kendali dari penduduk aslinya. Akhirnya, wilayah tersebut diberikan kepada suku Yehuda dan Simeon. Ziklag, sebuah kota di Negev, diberikan kepada Daud oleh Ahis, raja Filistin di Gat. Daud melarikan diri ke sana ketika Raja Saul berusaha menyakitinya. Belakangan, kota yang sama di Negev, Kaleb ini diserbu oleh prajurit Amalek. Dalam Alkitab, wilayah di wilayah selatan ini disebut Negev Yehuda, Negev kaum Keni, Negev kaum Jerahmel, dan Negev kaum Kereti. Dengan curah hujan yang terbatas, gurun Negev menawarkan sedikit peluang bagi pertanian atau pembangunan ekonomi pada zaman Alkitab. Namun, di wilayah utara Negev, beberapa pertanian biji-bijian dilakukan serta beternak kambing, domba, dan unta. Para petani di Negev menggunakan pertanian teras untuk memanfaatkan lahan sebaik-baiknya. Pada masa raja-raja, banyak desa kecil dan benteng didirikan di Negev untuk menjaga perbatasan selatan Yehuda. Yesaya menyebutkan binatang-binatang liar di Negev dalam sebuah ramalan yang mengecam ketergantungan Yehuda pada Mesir, dan menyebut wilayah itu, negeri yang penuh kesulitan dan kesusahan. Yeremia mengatakan bahwa, jika Israel memelihara hari Sabat, orang-orang akan datang dari seluruh Yerusalem, termasuk Negev, untuk merayakan hari suci itu. Dan Obadja bernubuat tentang penduduk Negev setelah mereka berada di pengasingan. Orang-orang dari Negev akan menduduki pegunungan Esau, dan orang-orang dari kaki bukit akan menduduki tanah orang Filistin. Mereka akan menduduki ladang Efraim dan Samaria, dan Benyamin akan memiliki Gilead. Rombongan orang Israel buangan yang berada di Kanaan ini akan memiliki tanah sampai ke Sarfat. Orang-orang buangan dari Yerusalem yang berada di Separat akan menduduki kota-kota Negev. Setelah jatuhnya Yerusalem, pada saat pengasingan pada tahun 587 sebelum Masehi, tanah Negev berada di bawah kendali orang Edom. Wilayah ini hanya dihuni sedikit penduduk sampai kedatangan bangsa Nabatean pada 2 abad terakhir sebelum Masehi. Suku Nabatean membangun kembali banyak pemukiman di Negev dan mendirikan desa-desa baru. Melalui konservasi air yang cermat, mereka menjadi terampil dalam bertani dan menggembala di wilayah kering. Populasi Negev terus bertambah hingga penaklukan Arab pada tahun 632 Masehi, tetapi kemudian berkurang lagi hingga saat ini. Apakah Yesus itu anak Allah?
bagaimana mungkin Allah yang esa dapat memiliki anak? Sebagai Allah, Yesus disebut anak Allah. Yesus dan Bapanya adalah satu dalam keilahian namun pribadi yang berbeda dalam Trinitas. Satu Allah, satu Tuhan. Sebagai kaum monodeistik, Muslim, Kristen dan Yahudi sama-sama percaya bahwa hanya ada satu Allah yang sejati. Yesus sendiri memegang monoteisme. Ketika ditanya apa yang merupakan perintah terbesar, Yesus menjawab, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Rasul Paulus juga mengajarkan monoteisme. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, orang-orang Kristen mula-mula lebih cenderung menggunakan istilah Allah untuk Dia yang disebut oleh Yesus sebagai Bapakku dan Bapamu, sementara Tuhan, bahasa Yunaninya, Kurios, dipakai untuk merujuk Yesus. Gelar ini mengindikasikan bahwa Yesus adalah Tuan dan sekaligus Tuhan. Anak Allah, orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Alkitab tidak mengajarkan adanya hubungan orang tua anak antara Allah dan Maria. Pemahaman itu akan sama salahnya bagi orang Kristen dan Islam. Sebaliknya, konsep Kristus sebagai anak Allah menunjukkan relasi antara Bapa dan anak, dan sifat keilahian yang dimiliki keduanya. Pada saat kelahiran Isa, malaikat memberitahukan kepada Maria, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebelumnya, Allah telah berbicara kepada manusia melalui nabi-nabinya. Namun kemudian Dia mengirimkan seseorang dari dirinya sendiri. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Yesus,
yang datang untuk membersihkan dosa, memiliki esensi yang persis sama dengan Allah, namun pribadi yang berbeda sebagai anak Allah. Melaluinya, Allah menciptakan alam semesta. Memiliki natur keilahian yang sama, Yesus adalah satu dengan Bapanya sebagai Allah. Doktrin mengenai Yesus sebagai anak Allah tidaklah mudah untuk dimengerti, namun jelas-jelas diajarkan oleh firman Allah. Siapakah kita yang berani membatasi Allah hanya menurut pengertian kita sendiri? Allah telah mengungkapkan dirinya sebagai Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak dan Roh. Kesaksian orang-orang bahwa Yesus itu Allah. Apakah Yesus benar-benar anak Allah? Ketika orang-orang menyaksikan mujizat-mujizat, pengajaran, kematian dan kebangkitannya, mereka percaya dan bersaksi bahwa Dia adalah Allah. Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku, bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Pengikut-pengikut Yesus memberi kesaksian setelah Dia menenangkan badai, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Petrus, murid Yesus bersaksi, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia dan ada pula yang mengatakan, Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," kata Yesus kepadanya. "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Seorang wanita bernama Marta juga bersaksi. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Perwira militer dan para tentara yang mengawal Yesus saat Dia mati di kayu salib bersaksi. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Setelah Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Thomas juga ikut bersaksi. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kesaksian Yesus sendiri. Ketika beberapa orang Yahudi berencana untuk membunuhnya, Yesus juga memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saat diadili, Yesus menegaskan keilahiannya, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Kesaksian dari Allah Bapa pada saat Yesus dibaptis. Allah juga bersaksi, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kesaksian Allah adalah kebenaran. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu
bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Agama dan relasi. Sekalipun umat manusia terdiri dari berbagai ras dan bangsa, berbagai bahasa dan agama, kita semua memiliki kebutuhan yang sama. Kebutuhan manusia yang terbesar adalah mengenal Sang Pencipta kita secara pribadi. Jika pengetahuan mengenai Allah bergantung pada penyelidikan dan eksperimen manusia, maka sangat penting bagi kita untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan, kalau Allah itu esa, bagaimana Yesus bisa menjadi anaknya? Namun, karena pengenalan akan Allah itu bergantung pada pernyataan dirinya, maka percaya pada pernyataannya sebagaimana yang ditemukan dalam firman-Nya, Alkitab, lebih penting ketimbang menemukan jawaban atas pertanyaan kita yang paling sulit sekalipun. Dalam Alkitab, percaya kepada pernyataan diri Allah sebagai kebenaran dan menaati kebenaran itu disebut iman. Kita akan meninggal dengan banyak pertanyaan sulit yang tidak terjawab. Namun, kita tidak boleh mati tanpa merespon secara pribadi janji keselamatan Allah melalui anaknya. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, Dia bersama-sama dengan Allah Bapa. Allah mengutus anaknya ke dunia, lahir dari seorang anak perawan. Sebagai Allah yang lahir menjadi manusia, Yesus hidup secara sempurna. Dia tidak pantas menanggung hukuman dosa, terpisah dari Allah melalui kematian. Namun, dengan mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, Dia membayar hukuman dosa dan menghancurkan dominasi dosa bagi mereka yang percaya kepadanya. Allah memanggil orang-orang berdosa untuk bertobat, supaya mereka beriman kepada Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Percayalah kepada Anak Allah hari ini. Percayalah kepada Yesus untuk menyelamatkan saudara dari hukuman dan kuasa dosa, supaya saudara bisa hidup kekal di surga. Apakah saudara membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang saudara baca di sini? Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya,
tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.